ada opsi mungkin yakin pasangan aku udah terima kok. Kita dengerin dulu, gitu kan butuhnya apa. Dari pariwisata ya, pariwisata umum ya. Berarti agak lah ya masalah kreatif. Lanjut di Adola. Jadi Adola itu aku yang milih, cuma idenya dari bosku, dari Pak Meka jadi terobosannya mah keren, alhamdulillah. Cuma PR-nya kita merealisasi. Alhamdulillah juga walaupun sedikit terlihat telat, kita coba kemas sesuai permintaannya Pak. Iya Pak. Jadi Adola itu aku ambil dari kata-kata aku dan orang lain. Ya. Jadi itu memang bisa menjawab. Ada yang sekali sekilas nyimak dengan perasaan aku Adola. Padahal itu tuh memang aku dan orang lain. Ada Pak Meka, ada ini dia. Jangan jual apa presentasi. Jadi ini alasan aku nggak mau milih oleh yang dimaksud Pak Meka itu dengan kata Adola. Gak ada keraguan dalam pemilihan Adola karena aku yakin memang ini kata-kata yang pernah aku survei ke beberapa orang. Memang Adola lebih jadi pilihan. Disuruh juga kita bahasanya Adola. Jadi ketika pemikiran kita tentang Adola itu kemana-mana, seakan jawabannya acuh tak acuh, kadang terkesan apatis atau apalah. Adola itu aku dan orang lain. Di sini yang punya ide Pak Meka, kita mendirikannya di Jakarta setelah program P2P-nya Waknum dengan BE yang lain, BE Kopi ada Raffi, BE Musik ada Bang Andi. Jakarta, lupa tanggalnya berapa yang jelas kita buatnya di Jakarta dengan ide Pak Meka, BE-nya aku. Setelah sekian bulan kita jalan, alhamdulillah koper pertama udah realisasi, mungkin yang kedua ya boleh lah tengok produk-produk itu juga apa? Jadi setelah udah bisa klarifikasi banyak sih Adola itu gitu sih. Aku dan orang lain di sini benar-benar setelah Pak Meka ngasih ide, aku yang realisasi. Aku butuhnya kawan-kawan, bapak-bapak SRC gitu, butuh pasar pajangan titik-titik di mana Adola bakal siap sih. Pasarnya di sini harga dengan harga sekian, produknya seperti itu. Adola siap emas itu. Adola bakalan jawab itu. Mau ada tambah. Orang-orang kreatif bentar lagi ngumpul balon nih. Ya. Oke, itu aja dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita ada di random pertanyaan. Ini Bang Haji juga bakalan mempresentasikan masalah demografinya Curug ya. Coba aja Bang. Ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Adola yang telah mengundang saya sebagai pembicara di depan. Tapi sebenarnya saya merasa belum pantas dan sebelumnya juga saya mohon maaf apabila kapasitas saya nanti mumpuni. Terima kasih kepada pihak Maknum Motion, khususnya Sampurna Imam, maaf dari Maknum, dari Sampurna Mas Akbar, terima kasih. Kawan-kawan
mbak-mbak, abang-abang, adik-adik, salam bahagia untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Asmuni. Saya domisili di Kelurahan Durian Lepun, Ujung Payang. Tapi lebih banyak beraktivitas di Curug. Saya alumni UNIF dan pernah bekerja di media masa lalu. Oke, saya mulai hijrah dan menetap di Curug pada 2013. Namun sebelumnya saya dibesarkan di Kota Bengkulu, mulai dari sekolah sampai kuliah, alhamdulillah tamat dan keluarga di Bengkulu. 2013 saya putuskan menetap dan hijrah di Bengkulu. Nah, mulai menekuni clothing baru beberapa tahun ini, saya membangun brand WYSWYG dan satu lagi Long Curug. Ada dua kategori yang memang saya sengaja putuskan untuk mengambil dua brand. Brand WYSWYG lebih kepada desain-desain yang konvensional, mengarah ke anak muda ya, kawalan muda. Sementara Long Curug lebih ke mengangkat ke desain-desain produk-produk kearifan lokal Tanah Rejang khususnya. Oke, dari awal komunikasi saya dengan Melan, saya diminta untuk membantu di acara gathering selanjutnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini. Dalam komunikasi saya dengan Melan, saya diminta untuk membahas sedikit ya tentang demografi Tanah Rejang, khususnya Rejang Lebong. Oke, langsung masuk aja mengingat waktu juga nanti takutnya kelar sorean. Apa itu demografi? Jadi di sini secara etimologi demografi berasal dari Latin. Kata demografi terdiri dari dua kata, demos dan grafi, yang artinya secara keseluruhan itu suatu cabang ilmu yang mempelajari jumlah, kesebaran wilayah, komposisi penduduk, perubahan dan sebab perubahan itu yang biasa timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial. Artinya lebih sederhananya lagi, demografi itu lebih ke kondisi kehidupan sosial. Kehidupan sosial mulai dari tingkah laku manusianya, etika, budaya, serta sosialisasi masyarakat di suatu wilayah tersebut. Nah, khususnya demografi di Rejang Lebong. Rejang Lebong ini sebuah wilayah cukup luas, memiliki luas 1.515,7 km persegi dengan populasi masyarakatnya di pendataan 2016 sekitar kurang lebih 257.468 jiwa. Ibu kota Rejang Lebong adalah Curug. Mungkin sekarang populasinya bertambah ya, bisa jadi 2.600 lebih. Secara geografis juga demografi Rejang Lebong berada di daerah pegunungan Bukit Barisan. Karena suatu pola laku demografi masyarakat sudah barang tentu dan sudah otomatis menyesuaikan dengan kondisi geografis. Oke, etnis. Mohon maaf, saya boleh sambil berdiri sambil duduk ya, kita santai ya. Etnis di Rejang Lebong ini
Untuk etnis asli di Rejang Lebong ada 2, yaitu Rejang dan Lebak. Kita mungkin kalau kawan-kawan yang memang tinggal domisili di Curug dan sekitarnya sudah pada tahu, wilayah Rejang itu lebih didominasi mulai dari suku Rejang sampai ke Permani Ulu Raya dan Permani Ulu. Kemudian etnis Lebak lebih kepada daerah atas yang mulai dari Mojorejo ke atas sampai ke perbatasan Lubuk Linggau. Oke, topografi Rejang Lebong. Topografi Rejang Lebong seperti itu sudah dijelaskan tadi, daerah Rejang Lebong ini Curug berada di daerah dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang ketinggiannya sekitar 1000 lebih lah mdpl. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Rejang Lebong cukup banyak: hutan, gunung, pertanian, sawah dan ladang, danau, air terjun dan lain-lain. Potensi pariwisata pun juga beragam di Rejang Lebong. Bukit Kaba salah satunya, Danau Masarun Lestari, DMAB, Danau Karangering, air terjun dan lain-lain. Termasuk juga wisata alam buatan yang sekarang sudah lagi booming dan lagi boomingnya lah rasanya. Ada kebun bunga, ada agrowisata hortikultura, dan mungkin ada yang lain-lain juga. Wisata budaya, Curug memiliki Umah Noho yang berada di Desa Males dan Tugu Perjuangan di Desa Pahlawan. Mungkin masih banyak lagi yang belum terdata ya. Ini dan lain-lain. Saya juga belum begitu menguasai seluruhnya. Oke, dari penjelasan demografi tadi, apa kaitannya demografi dengan suatu usaha dan sebuah usaha untuk kita memulai sebuah usaha? Kaitannya sangat erat dan sangat kuat. Jadi dalam menentukan sebuah usaha kita harus mempertimbangkan dan memperhatikan demografi. Aspek lingkungan demografis dan keterkaitan dengan dunia usaha mencakup seluruh perkembangan karakteristik demografi penduduk, urbanisasi, migrasi musiman, perilaku etnis, dan adat istiadat, termasuk juga struktur sosial, pola daya hidup, persepsi konsumen, pola pembeli, konflik sosial, dan lain-lain. Dan itu semua menentukan dalam memulai langkah kita untuk berusaha, menentukan sebuah usaha. Oke, mengingat azan, kita tenis sebentar. Yang mau makan, ngopi, dipersilakan ke kawan-kawan yang tidak terlalu kaku atau bukan, atau yang ingin menunaikan sholat asar juga tidak apa-apa.